Bisa jadi sebenarnya doa-doa kita sudah terkabul. Hanya saja kita tidak menyadari bahwa doa itu sudah terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dulu sewaktu saya kuliah di semester 5 pernah menginginkan sebuah buku dan sangat tertarik dengan judul buku tersebut. Dan menurut perhitungan saya pada saat itu, kondisi keuangan lebih prioritas untuk membeli buku-buku wajib kuliah dan beberapa keperluan lain. Tetapi memang saya sangat menginginkan buku tersebut. Hingga suatu hari saya mampir di sebuah toko buku dan mendekati, menghampiri buku tersebut dan menatapnya sembari berdoa, ya Allah, saya ingin sekali buku ini. Dan 5 hari setelah itu saya diundang oleh teman saya untuk mengisi sebuah acara di organisasi di kampusnya. Dan setelah kegiatan selesai, saya diberi kenang-kenangan, dan sampai di rumah saya buka, dan menariknya begitu saya buka ternyata kenang-kenangannya adalah sebuah buku, dan bukunya itu judulnya persis seperti buku yang saya inginkan. Pada awalnya saya merasa agak aneh begitu, karena saya tidak pernah menceritakan kepada siapapun bahwa saya menginginkan judul buku tersebut, dan ternyata peristiwa yang sama terjadi secara berulang dalam kehidupan saya. Dan saya awalnya menganggap fenomena ini hanya terjadi pada diri saya, tetapi ternyata banyak orang-orang di luar sana mengalami hal yang sama. Seperti beberapa waktu lalu ada seseorang yang menceritakan pengalamannya bahwa ia mengagumi tokoh yang sangat terkenal di dunia internasional, dan dia sangat ingin sekali bertemu dengan tokoh tersebut. Besarnya rasa ingin bertemunya itu terlihat dengan kemana-mana dia membawa foto tokoh yang dia kagumi. Jadi foto tokoh itu dia masukkan ke dompet dan dia bawa kemana-mana. Seiring waktu berganti dan berlalu, hingga akhirnya ada suatu momen besar di Indonesia dan tokoh yang dia kagumi itu datang, dan qadarullah ternyata dia diundang untuk hadir dan bahkan bertemu dalam satu ruangan, dalam makan malam bersama, dan bahkan berkesempatan berdialog langsung dengan tokoh yang dikaguminya tersebut. Nah, teman-teman semua, saya percaya barangkali sebahagian kita juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, dari rangkaian peristiwa dan fenomena ini, saya mendapat insight bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang datang dan menghampiri kehidupan kita, keseluruhannya itu adalah refleksi dari doa-doa kita. Baik doa yang secara sadar maupun tidak sadar. Doa yang secara sadar adalah doa yang sadar utuh kita lafazkan, kita sebutkan melalui lisan kita. Doa yang secara tidak sadar, doa yang memang kita tidak lafazkan melalui lisan kita, tetapi hadir dalam perasaan-perasaan kita, muncul secara berulang dalam pikiran kita, bahkan menyatu dalam keyakinan-keyakinan kita. Dengan kata lain, kalau kita mau merenungi kehidupan kita, maka kita akan menemukan bahwa tidak ada doa-doa kita yang tidak dikabulkan. Dengan kata lain, semua doa-doa kita sebenarnya dikabulkan. Maka ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita merasa doa-doa kita belum terkabulkan, maka bisa jadi sebenarnya kita belum pantas terhadap doa-doa tersebut. Contohnya, seorang bayi yang minta pisau kepada orang tuanya, tentu saja
Harap bisa kuliah. Dan dia ini menurut riwayatnya adalah siswa yang berprestasi. Dan begitu tamat ternyata dia nggak lulus di sebuah perguruan tinggi favorit. Sementara teman-temannya yang biasa-biasa aja lulus. Dia depresi dan sampai beberapa bulan tidak keluar rumah karena malu. Dan alhamdulillah ada pemulihan pada dirinya. Setelah itu dia mendaftar di sebuah kampus yang tidak begitu terkenal. Setelah dia tamat baru dia menyadari ternyata doa-doa dia lebih awal sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita tahu? Jadi dia menceritakan ketika dia di SMA jelang tamat itu ternyata dia berdoa, ya Allah, izinkan saya, beri saya kesempatan kuliah dapat beasiswa penuh agar tidak membebani orang tua saya, beri saya kemudahan dan kelancaran agar tamatnya cepat, dan kemudian beri saya peluang bisa bekerja sehingga bisa bantu keluarga saya. Dan akhirnya memang doa dia itu terkabul. Dia dapat beasiswa penuh karena memang dia pintar dan cerdas. Dia lebih cepat wisuda dibanding teman-temannya yang di kampus favorit itu, karena kawan-kawannya rata-rata ngambil S1, dia D3. Dan bahkan sebelum tamat dia sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi keterhalangan dia atau tidak lulusnya dia di kampus favorit itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan dia kepada esensi dari doa-doa yang dipanjatkan. Dengan kata lain kita bisa menyimpulkan sebahagian orang-orang yang berdoa tidak sepenuhnya tahu, tidak sepenuhnya paham hakikat, esensi dan doa-doa yang dimintakan kepada Allah. Jadi memang tampak sekali jelas perbedaan antara doa-doa yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan persepsi-persepsi yang kita bayangkan secara kasat mata begitu. Nah, teman-teman semua, dari beberapa poin yang saya sampaikan sepertinya kita sudah mulai bisa menyimpulkan bahwa kita ini memang manusia yang banyak sekali keinginan, banyak sekali harapan yang terangkum dalam doa-doa. Karena memang kita meyakini ada kekuatan lain di luar daripada diri kita yang bisa menjembatani atau bahkan mempercepat doa-doa kita. Bisa jadi sebahagian doa-doa kita menurut kita sudah terkabul. Bisa jadi juga sebahagian doa-doa kita masih seolah abstrak, atau mungkin sebahagian doa-doa kita malah kita tidak berharap lagi terkabul karena pesimis terhadap doa-doa kita tersebut. Nah, teman-teman semua, mulai hari ini dan seterusnya, apapun bentuk keinginan-keinginan kita, maka teruslah berdoa dan optimis terhadap doa-doa kita tersebut. Kemudian pantaskan diri kita terhadap doa-doa yang kita panjatkan, dan yang pasti perhatikan adab-adab dalam berdoa, serta sadari betul, pahami betul hakikat, esensi, dan makna dari doa-doa yang kita panjatkan. Sebagaimana doa yang sangat indah yang diucapkan oleh Nabi Nuh yang terekam dalam Al-Quran, bahwasanya Nabi Nuh pernah berdoa, Rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laisa li bihi ilm. Wahai Tuanku, aku berlindung kepadamu dari permohonan-permohonan, dari doa-doa yang aku tidak mengetahui tentang esensi atau hakikat dari apa-apa yang aku minta. Semoga seluruh doa-doa kita mendekatkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang memudahkan kita menjadi lebih baik serta membawa efek perbaikan buat sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.